Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rizalina Oktora dari SMK Negeri 1 Talangobi. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 Budaya Positif. Silahkan menyaksikan. Latar belakang. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru bertugas menuntun anak menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Proses menuntun ini dapat dilakukan dengan menerapkan budaya positif agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat, yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun program budaya positif juga diperlukan kolaborasi dengan murid, sehingga murid tidak merasa terbebani dalam melaksanakan budaya positif. Murid diajak membuat suatu kesepakatan yang berpihak pada murid atau lebih dikenal dengan istilah keyakinan kelas. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan budaya positif sehingga dapat menumbuhkan karakter yang baik pada anak agar berprofil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya adalah, pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama murid dan hasilnya dipajang di depan kelas. Yang kedua, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ketiga, adanya karakter baik dalam diri murid seperti kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, dokumentasi proses kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Lini masa. 1. Melakukan perencanaan agar tetap sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mengkomunikasikan perencanaan kepada kepala sekolah terhadap perencanaan yang saya buat. 3. Melakukan revisi perencanaan hasil konsultasi dengan kepala sekolah. Dan yang keempat, melaksanakan tindakan aksi nyata. Dukungan yang saya butuhkan yang pertama adalah dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Kedua, sarana dan prasarana yang mendukung. Dan yang ketiga, wali murid atau orang tua murid. Berikut adalah aksi nyata yang telah saya lakukan. Yang pertama, menyusun keyakinan kelas. Yang kedua, sosialisasi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Mbak, nanti dia dulu. Bekerja sama. Oke. Ada lagi? Silakan, Nak. Udah disiplin dulu? Belum. Yang belum disiplin pakaiannya silakan disiplinkan dulu.
menjaga kebersihan. Itu yang penting. Kalau kalian sudah menjaga kebersihan kelas dengan baik, perlu lagi nggak tugas piket? Tidak. Ya, menjaga kebersihan tadi. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas sesuai tugas kamu di sekolah adalah belajar. Oke. Nah, yang ini gimana? Siapa tadi yang di sini? Oke, Elsa. Jangan mengambil barang teman atau pena. Kenapa Elsa sering mengambil pena? Oke, Elsa sering mengambil pena. Berarti apa yang terjadi? Ada yang salah nggak di kelas kita? Ada. Ada yang jahil. Terus. Kalau dia pinjam nggak ngulang kan? Ya, berarti udah masuk poin ini ya. Jadi kalau sudah masuk bagian pertama, jadi nggak usah baca. Karena ibu pengennya nanti keyakinan kelas yang 5 ini kalian sudah hafal dan sudah dipahami. Kalau terlalu panjang kalimatnya bisa dipahami. Cukup. Oke. Jadi coba silakan. Nih, Andre, coba baca Andre. 5 keyakinan kelas di 10 TKJ 2. Pertama apa? Keyakinan kelas 10 TKJ 2. 1. Rapi dan bersih. 2. Disiplin. 3. Saling menghargai. 4. Bekerja sama. 5. Bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan. Jadi hal ini harus kita terapkan mulai hari ini dan seterusnya. Setuju? Setuju. Oke, ya, terima kasih. Sekarang nah, sekarang saya tanya dulu. Tahu nggak Bapak Ibu masuk nilai-nilai? Nilai-nilai di sini maksudnya. Kalau peraturan tahu nggak? Tahu. Kalau peraturan biasanya apa? Harus Peraturan jangan terlambat, betul nggak? Ya. Terus apa lagi? Ya, dilarang buang sampah. Makanya saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata setelah dilakukan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bisa gagal. Ternyata menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan yang baru. Dan yang terakhir, mode berpikir menang dan salah. Ternyata yang bagusnya adalah mode berpikir menang-menang atau win-win. Keyakinan kelas. Bu, keyakinan kelas ini harus guru yang menentukan, tidak. Kita bekerja sama dengan siswa untuk menemukan keyakinan kelas sendiri. Jadi nggak perlu peraturan, mohon maaf, yang 1 sampai 1 itu dibikin nggak perlu. Kalau mereka sudah tahu keyakinan kelas. Yang bodoh menjadi pintar, benar nggak? Itu kesalahan kita selama ini. Bukan Bapak Ibu, saya juga salah seperti itu. Ya, saya juga berpikir selama ini bagaimana saya harus membentuk siswa dari yang bisa apa-apa menjadi bisa. Ternyata setelah pelaksananya bagaimana? Dari anggap 30 anak, siapa yang bisa? Paling banyak cuma 5 orang. Kesalahan kita di situ. Jadi kita tuh harus berpikir bagaimana cara anak yang 30 ini bisa berkembang. Tapi berkembangnya bukan dengan keinginan kita, tapi adalah bagaimana mereka mau merubah dirinya. Jadi langkah pertama adalah bikin keyakinan kelas. Untuk langkah pertama ini biasanya dibuat di kelasnya dulu. Jadi nanti saya kasih contoh ya, ini kalimatnya apa? Namanya budaya positif, yaitu nilai-nilai atau keyakinan itu biasanya menggunakan kalimat positif. Nggak usah panjang-panjang, pendek aja. Ini kan contohkan. Kontrol yang pernah kita lakukan. Yang pertama, penghukum. Ini sepakat semua pernah melakukan, benar nggak? Sepakat. Ya. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Ini sering ya, karena apalagi anak-anak sekarang gaul-gaul ya. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Penghukum.
Kamu salah, berarti kamu harus dihukum, pernah kan? Nah, itu posisi yang harus kita hindari sebagai guru. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya seperti ini loh kalimatnya. Nah, kamu nggak kasihan apa dengan orang tuamu? Benar nggak? Iya. Jadi nanti ketika kita bilang seperti itu, anak merasa saya nggak ada harga dirinya, nggak ada gunanya hidup di dunia. Kalau anak-anaknya seperti kayak di negara lain yang langsung ketika kita ngomong situ bunuh diri gimana? Yang salah siapa? Kita sendiri, ya. Terus yang ketiga sebagai teman. Nah, misalnya biasanya terjadi anggap ada guru yang baru pertama masuk kelas ya. Nanti kalau mereka nak kerjain apa ya? Nanti bapak atau ibu dimarahin pak kepala sekolah. Nah, terus bagaimana gitu? Berarti kita dianggap mereka ketika kita nggak bantunya mereka nanti kan mereka berpikir seperti itu. Katanya teman, kok kita nggak bantu? Itu salah nanti ya. Terakhir kok yang keempat pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya dilaksanakan oleh guru-guru yang tahu sanksi, kayak kan sanksi tadi. Berarti kalau kamu salah, apa sanksinya? Berarti kamu harus melaksanakan ini. Dicek aja. Kamu sudah sering loh, lambat 5 kali loh, lambat di sekolah. Nah itu pemantau ya. Dan yang terakhir adalah manajer yang tadi. Yang manajer yang bapak tadi ya. Dia hanya melaksanakan melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dia buat sendiri. Ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti saya share aja di grup WA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Rizky, silakan masuk Nak. Silakan duduk Nak. Ibu mau manggil Rizky ya Bu? Ya, Rizky tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, karena saya sudah 5 kali terlambat ke sekolah. Maafkan saya Bu. Baik, setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu juga pernah. Iya Bu. Pasti Rizky punya alasan kenapa bisa terlambat hadir ke sekolah. Iya Bu, karena saya main game, jadi tidurnya sudah larut, sehingga saya terlambat untuk bangun. Wah, sepertinya seru sekali ya gamenya. Iya Bu. Apakah Rizky tahu akibat dari hal yang Rizky lakukan? Tahu, saya jadi terlambat untuk bangun dan terlambat untuk datang ke sekolah. Ada lagi Nak? Saya tidak sholat subuh. Oke, baiklah sekarang kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Disiplin dan tepat waktu. Kita kembali ke kondisi di mana Rizky terlambat datang ke sekolah. Apakah itu sudah menunjukkan disiplin dan tepat waktu? Tidak Bu. Rizky mau jadi orang seperti apa Nak? Saya ingin menjadi orang yang disiplin dan tepat waktu. Baik, agar bisa menjadi orang yang disiplin dan tepat waktu, apa yang bisa Rizky lakukan? Tidak main game sampai larut malam lagi. Tidur lebih awal, bangun lebih awal menggunakan alarm. Oke. Minta bantuan kepada orang tua agar bangun lebih awal, sehingga saya dapat mendirikan sholat subuh, bangun lebih awal, dan tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Baik, sudah ketemu ya solusinya Nak? Iya Bu, terima kasih atas semuanya. Besok saya tidak akan terlambat lagi dan mulai disiplin. Iya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas ya. Baik Bu, saya pamit ke kelas Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizky, gimana tadi dipanggil Bu Riza? Awalnya saya deg-degan ketika dipanggil Bu Riza. Akan tetapi saya merasa tenang karena beliau tidak memarahi saya. Namun Bu Riza membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Sanksi artinya membersihkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Nah artinya mereka harus kita berikan satu penghargaan. Apa penghargaannya? Dia diberikan kesempatan untuk belajar. Nah selama ini tadi kita lebih cenderung guru-guru itu lebih cenderung ke egonya masing-masing. Ya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ida tadi, anak itu sering dijadikan sebagai objek. Itu sering dijadikan objek sehingga mereka akhirnya tidak nyaman. Baik itu artinya kata guru dan siswa maupun artinya antar siswa dengan siswa. Karena itu menurut hemat saya artinya artinya hukuman dan sanksi itu harus artinya harus. Terima kasih sudah mendengarkan.
Terima kasih Bapak Siman. Berarti dari saya tangkap tadi ya, Bapak. Rencana perbaikan. Pertama, masih adanya murid yang belum paham akan pelaksanaan keyakinan kelas sepenuhnya, sehingga perlu diberi pembinaan lagi kepada mereka. Yang kedua, kegiatan sosialisasi tidak bisa dilakukan kepada seluruh rekan guru dikarenakan banyaknya rekan guru yang memiliki kesibukan berbeda, jadi perlu disosialisasikan kembali. Yang ketiga, ada beberapa kelas yang belum membuat keyakinan kelas dikarenakan kurang tersedianya waktu yang cukup sehingga untuk kedepannya harus dilaksanakan sesegera mungkin. Guru penggerak, tergerak, bergerak, bergerak. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.